Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Daimawan dengan NIM B120352, mata kuliah Hukum Laut Internasional, dosen pengampu Pak Budi Adianto SHMH. Saya akan menjelaskan materi tentang kawasan. Kawasan merupakan salah satu peranata hukum laut internasional positif yang tergolong baru. Tegasnya baru dikenal setelah mulai berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982. Pada tanggal 16 November 1964, Konvensi Hukum Laut Jenawa 1958 yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum Laut Jenawa 1958 adalah tidak diaturnya batas luar yang pasti dari peranata hukum landasan kontinen yang disebabkan oleh karena digantungnya pada faktor exploitability. Hal ini menjadikan negara-negara berteknologi maju secara leluasa dapat mengeksploitasi dalam jangkauan yang terbatas, bahkan ada yang sama sekali tidak bisa diakses atau dieksploitasi. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan. Majelis Umum PBB membentuk sebuah Komite Laut Dasar Laut, the United National Seabed Committee, yang bertugas untuk melakukan pengajian secara mendalam atas dasar laut dari tanah di bawahnya, yang terletak di luar yurisdiksi nasional. Hasil kerja dari komite ini disampaikan pada Majelis Umum PBB yang selanjutnya diadopsi dan kemudian dituangkan dalam resolusi dalam setiap tahun secara berturut-turut dari tahun 1967 sampai dengan 1971. Dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan 1982, berbagai peranata hukum laut maupun aspek hukum laut lainnya dibahas secara intensif. Pada tahap-tahap awal, konvensi tersebut menghasilkan rancangan naskah yang diberi nama Informal Single Negotiating Text atau ISNT, yang selanjutnya dibahas secara lebih intensif sehingga menghasilkan naskah naskah dengan nama Informal Compact Negotiating Text atau ICNT, dan tentang kawasan tercantum dalam part 9. Akhirnya konvensi menyepakati bahwa naskah final sebagai suatu konvensi dengan nama The United National Convention of the Law of the Sea, Konvensi Hukum Laut PBB, dan tentang kawasan ini diatur pada bab 9. Beberapa definisi ini dapatlah diidentifikasi bahwa kawasan tersebut meliputi 1. Dasar laut, dasar samudra dalam serta tanah di bawahnya. Yang kedua, berada di luar yurisdiksi nasional. Yang kita bahas selanjutnya adalah status hukum kawasan dan sumber daya. Hal ini sama seperti apa yang ditegaskan pada pasal 136 bahwa kawasan dan sumber daya merupakan warisan bersama umat manusia, atau the area and its research the community human is mandik. Berdasarkan ketentuan ini dapat dikatakan bahwa kawasan sumber daya yang dikandungnya adalah milik bersama umat manusia suatu keseluruhan. Demikian pula tidak satu negara, badan hukum ataupun perorangan yang boleh melakukan tindakan-tindakan berupa kepemilikan terhadap kawasan. Hal ini ditegaskan pada pasal 137 ayat 1. Ketentuan ini harus dipandang sebagai imperatif. Artinya tidak boleh dilanggar atau tidak dikesampingkan dengan alasan, maksud, dengan tujuan apapun. Selanjutnya pada pasal 137 ayat 2, semua terhadap sumber daya dalam kawasan ini ada
ada pada umat manusia. Nah, pada pasal 137 ayat 3 menegaskan tentang larangan setiap warga negara, setiap negara, badan hukum ataupun perorangan untuk menuntut atau memperoleh ataupun melaksanakan hak-hak yang berkenaan dengan mineral-mineral yang dihasilkan di kawasan, kecuali jika hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan dari bab ini. Kawasan tidak meliputi perairan laut di atasnya, demikian pula tidak meliputi ruang udara di atas perairan tersebut. Demikian pula hak-hak ataupun diperoleh dan dilaksanakan oleh berbagai pihak berdasarkan perantara hukum yang mengatur kawasan sama sekali tidak mempengaruhi status hukum di perairan, di ruang udara di atasnya. Hal ini ditegaskan pada pasal 35, pada pasal 135. Penegasan ini sifatnya deklaratif belaka, atau karena tanpa adanya penegasan ini pun faktanya memang sudah demikian adanya. Jadi, pada pasal 135 sama sekali tidak menegaskan hal tersebut. Namun demikian ada dua kemungkinan. Pertama, boleh jadi adalah laut lepas apabila garis batas luar dari landasan kontinen tegak lurus dari garis batas luar zona ekonomi eksekutif atau Z, yakni sama-sama 200 mil laut diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Sedangkan mengenai ruang udara di atasnya sudah pasti adalah ruang udara di luar wilayah negara merupakan suatu kesatuan dengan ruang udara di atas zona ekonomi eksekutif Z atau Z di negara-negara pantai. Di ruang udara itu berlaku kebebasan untuk terbang atau kebebasan penerbang sebagai salah satu kebebasan laut lepas. Itulah penjelasan dari materi tentang kawasan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian materi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.